Lepasin ah! Mas mau pergi kemana? Gue mau balik ke istri gue sama anak-anak. Mas tega mau ninggalin aku? Iya! Gue gak mungkin korbanin mereka demi kamu. Mas tega ya mas? Pokoknya kalau mas mau pergi, aku mau mas. Silakan. Kalau mau sekalian. Mas kalau mau pergi aku bakal mas. Udah, jangan ngalahin gue ya. Kita hari ini cerai. Mas tega ya mas? Mas! Lihat aja nanti ya mas. Aku bakal hancurin hidup kamu. Kamu bakal Dan saya di situ depresi. Entah saya gila, entah saya apa. Hampir saya mau di depan dia, di depan suamiku sendiri. Karena saya nggak mau diperlakukan seperti pelakor. Karena saya bukan pelakor. Ya, kita paham, kita ngerti apa yang Mbak Rani rasakan. Karena dia berasa ditipu ketika dia mau terus jalanin hubungan rumah tangganya, tapi justru suaminya memilih kembali ke istri pertamanya. Yang bikin sakit hati adalah karena dia ditipu, itu aja sih. Dibohongin. Ya, dibohongin. Terus setelah ditinggal seperti itu, Mbak Rani memutuskan cerai. Dia yang meninggalkan saya dan dia menceraikan saya. Tapi saya tidak pernah menceraikan dia. Oke, artinya talak dari suami. Maaf, Oke. Mbak Rani pas menikah sama dia tadi menikah menurut undang-undang negara atau menikah agama? Siri sendiri. Ada catatan di KUA atau gimana? Saya sah. Oh, dari KUA kan? Oke. Kemudian Mbak Rani berpisah ya? Iya, Cerai juga secara administratif udah cerai, resmi? sudah resmi. Di pengadilan, udah putuskan Resmi, resmi. udah. Oh. Oke. Kemudian gini, Pak Ustadz, kalau kondisinya kayak begini, kita tahu cerai itu memang dibenci sama Allah ya. Kalau kondisinya kayak begini, nggak apa-apa cerai. Maksudnya dalam agama ini gimana? Iya. Jadi kata Rasulullah SAW begini, Rasulullah abghadul halali indallah at-thalaq. Ya. Sesuatu amalan halal tetapi paling dibenci oleh Allah itu adalah talak. Bahkan hadis saya menjelaskan ketika ada dua hamba Allah bertalak, bercerai, arsy itu goyang. Itu maknanya bahwa sesungguhnya pernikahan itu suci, pernikahan itu mulia, jalan memudahkan orang menuju surganya Allah, maka harus dirawat karena tanggung jawabnya besar seorang suami. Lah Mbak Rini kan sebenarnya tidak bisa dikatakan sebagai seorang pelakor. Dia mencintai suaminya tadi karena laki-laki tadi menjadi rumah dia. Tapi di kemudian hari kemudian di sana. Tadi ada, saya ingin menjelaskan begini tentang talak. Tadi Mbak Rini kan dia mentolak tapi saya tidak mentolak. Jadi hak talak itu ada pada seorang suami, bukan pada seorang istri. Jadi walaupun istrinya nggak mau berpisah. Iya. Tapi kalau suami menyatakan mentalak, maka jatuh talaknya. Karena itulah Rasul mewanti-wanti jangan mempermainkan ucapan talak. Sayyidina Umar menyatakan bahwa itu disengaja maupun tidak sengaja jatuh talaknya. Ketika orang misalkan dengan wah nanti kamu saya cerai ya gitu, ini bisa jatuh dalam ini. Tetapi dalam kompilasi hukum negara Indonesia itu menyatakan bahwa kalaupun diucapkan seperti itu tapi belum disahkan oleh pengadilan, maka orang ini dianggap masih dalam ikatan suami yang sah. Masih sah ya. Itu maknanya hak suami, hak istri atas suaminya, suami pada istri harus dipenuhi dan hak yang lainnya gitu loh. Tapi Mbak Rini tadi sudah dinyatakan oleh pengadilan, maka berarti sudah sah tolaknya. Kendatipun kata Mbak Rini tadi, Mbak Rani. Iya, Mbak Rani. Itu berbeda Mbak Rani. Kalau misalkan begini, kita sudah bersuami, kemudian suami ini lama nggak pulang-pulang, nggak ada berita, nggak ada apa gitu, sesuai dengan talak-talak itu kan, maka kemudian Mbak Rani datang ke pengadilan, itu namanya talak hulu. Istri mengajukan talak kepada pengadilan, kemudian pengadilan menanti mensidangkan, benar ini suami Anda tidak pulang, misalkan begini ya, tidak ada nafkah, tidak ada seterusnya, maka kemudian dijatuhkan. Kendatipun suami tidak menyatakan tolak, maka jatuh kalau pengadilan. Dan itu sah? Sah, Secara itu konteks agama sah. tadi. Tapi kalau tadi ini kan sudah diucapkan oleh suami. Itu dia. Baik Mbak Rani, setelah perceraian apa yang terjadi? Saya berbulan-bulan di rumah sakit. Saya depresi. Saya hampir
orang tua udah menyarankan maunya seperti apa mau dipelet atau mau disantet, dan aku menyarankan iya karena aku terlanjur sakit, karena aku dipermainin. Dan Mbak Rani mengiyakan saran orang tua seperti itu. Iya, Terus akhirnya Dan itu berjalan, dilakukan. dilakukan. Terus kemudian, Kemudian saya masih menunggu dengan waktunya. Tapi saya pengen dia balik lagi dengan saya. Bukan karena saya cinta, tapi karena mau balas dendam ya tapi tadi. karena mau balas dendam dengan suami saya dan istrinya. Mbah, aku datang ke sini. Aku mau minta tolong, Mbah. Saya tahu maksud kedatangan kamu. Minta tolong untuk mencantet seseorang. Aku mau mereka hancur, Mbah. Bikin mereka, Mbah. Pokoknya bikin mereka, Mbah, biar dia tahu rasanya sakit ini, Mbah. Kamu tenang saja. Soal santet menyantet itu urusan saya. Pokoknya terserah Mbah mau gimana. Aku mau mereka, Mbah. Kamu tinggal tunggu dan lihat hasilnya. Ustadz, itu udah pasti dosa. Iya. Bisa jelaskan lagi nggak Pak Ustadz? Sebaiknya apa yang harus Mbak Rani lakukan kalau misalnya udah ada rasa dendam seperti itu? Gitu? Iya. Jadi begini Mbak Rani, saya bisa merasakan Mbak Rani apa itu merasakan sakit pasti karena dibohongi tadi, kemudian apalagi sudah punya anak, itu tentulah inilah pukulan yang sangat berat yang bisa mengguncangkan psikis Mbak Rani. Tapi harus diingat bahwa setiap keburukan yang ditanam oleh orang lain pasti Allah akan membalas keburukan itu, harus yakin itu. Yang kedua, tipe suami Mbak Rani tadi tipe yang tidak baik. Pertama sih tidak berani membohongi, pasti berikutnya nanti maka akan lebih sakit lagi. Andai kata misalkan dia menceraikan kepada istrinya tadi yang pertama, kemudian Mbak Rani mungkin nanti dengan Mbak Rani berikutnya juga bisa berselingkuh dan seterusnya, memperlakukan seperti Mbak Rani tadi itu gitu loh. Karena itu yang terpenting adalah udahlah, ini tadi Mbak Rani kan sudah ditelah tadi, bangkit memohon kepada Allah, mungkin nanti Allah pertemukan dengan suami yang lebih baik daripada nanti masih mengharapkan dia untuk balik untuk meluapkan dendam. Itu artinya Mbak Rani akan menyiapkan dirinya yang kedua kalinya itu akan menerima kehancuran diri, karena kan waktunya habis kan dikorbankan untuk hanya untuk dendam. Toh nanti makin tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup Mbak Rani. Jadi sudahlah, ini sudah karena sudah ditelah tadi itu dan Mbak Rani sudah tahu tentang kebohongan dia. Mbak Rani masih ada harapan baru, masih punya anak tadi. Inilah investasi harapan yang panjang, bangkit baru lagi. Dan mudah-mudahan sambil ikhtiar, mudah-mudahan Allah masih mempertemukan jodoh yang lebih baik dari tadi itu. Jadi di surat At-Taubah itu menjelaskan laki-laki yang baik maka akan berjodoh dengan perempuan yang baik. Perempuan yang baik akan berjodoh dengan laki-laki yang baik. Mungkin Allah masih belum ridhoi dengan ini. Allah mungkin masih ingin mempertemukan yang lebih baik, sehingga Allah buka di tengah jalan ini. Untung belum berkelanjutan sampai punya anak 2, 3 dan seterusnya. Apa nggak lebih parah lagi penderitaan batin Mbak Rani? Jadi bangkitnya ada optimisme, nanti Allah akan memberikan yang lebih baik. Tapi syaratnya dimulai dari diri Mbak Rani untuk memperbaiki. Sudahlah, ini yang sudah untuk melangkah berikutnya. Iya, kita sih berharap positif thinking ya Ustadz ya. Allah ngasih jalan seperti ini, pasti akan ada yang lebih baik yang Allah kasih. Iya, apalagi tadi dendam meluapkan tadi kan jadi yang pertama dosa, ini yang kedua makin bertambah lagi dosanya. Baik. Tidak dibolehkan. Mbak Rani tadi mengikuti cara dengan ilmu hitam. Berhasil, suami kembali atau tidak? Tidak. Ya. Oke, kemudian setelah itu apa yang Mbak Rani lakukan? Dan saya selalu meneror istrinya. Mbak Rani mengganggu rumah tangganya. Mengganggu rumah tangganya. Dan saya pengen ngancurin rumah tangganya. Saya pengen dia ngerasain apa yang saya rasain saat ini. Harus menanggung semuanya dengan sendiri. Dan dia udah mempermalukan saya dan keluarga saya. Keluarga saya dihina.
Saat Mbak Rani melakukan itu, Mbak Rani bahagia nggak? Senang? Ada perasaan senang? Sedikit. Artinya ada perasaan lainnya yang Mbak Rani sebenarnya nggak mau melakukan itu kan? Iya, batin dasar Mbak Rani sesungguhnya menolak itu kan, tapi karena luapan nafsu dendamnya tadi kuat sehingga ingin melaksanakan begitu Mbak Rani ya. Iya. Nah, Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan Mbak Rani ini untuk menghilangkan rasa sakit? Karena kan Iya. dia sebenarnya dalam hatinya juga bertentangan sebenarnya. Betul. Ada cara lain. Iya. Orang kalau memang ya merasakan sakit itu pasti ingin melakukan dendam. Iya. Pasti. Jangankan kita, Nabi ketika pamannya dalam perang Uhud, kemudian paman Sayyidina Hamzah mengalami luka dan apa itu aneh luar biasa. Nabi biasa pernah ingin membalas dendam atas kematian pamannya, tetapi Al-Quran turun menghibur ya Rasulullah. Surat Ali Imran 134 itu wal kadhimin gitu. Tahan amarahmu, jangan keluarkan dendammu. Lah, Mbak Rani tadi saya menjelaskan sudah, kalau Mbak Rani andai kata apa itu Mbak Rani mengganggu rumah tangga tadi dengan menteror, nanti ini justru akan mendatangkan murka Allah berlipat-lipat. Allah akan menjauhkan rasa bahagia dan seterusnya. Yakinlah bahwa apa yang dilakukan keluarga tadi itu, dia nanti Allah nanti akan memberikan balasan caranya sendiri. Allah akan keadilan, Allah akan berlaku tadi itu yang mungkin tidak dia tapi nanti dengan suami tadi itu. Lebih baik Mbak Rani membuka jalan baru, ingin menunjukkan bahwa saya bisa lebih bahagia, saya bisa menjadi yang lebih terhormat, bisa menjadi lebih baik, dan saya masih punya anak dari tadi itu. Maka dengan seperti itu saja nanti dia akan menderita juga menyaksikan jalan tadi itu. Jadi lebih baik memperbaiki diri Mbak Rani untuk membahagiakan Mbak Rani sendiri dan anaknya tadi, daripada meluapkan dendam tadi dan justru menghancurkan kehidupan Mbak Rani. Tadi kan masih ada secerca harapan dalam batinnya bahwa tidak tenang, itu sesungguhnya potensi agama masih ada. Mbak Rani sesungguhnya jangan tapi luapan nafsu dendam tadi yang tinggi sehingga terkalahkan. Lah sekarang dibangkitkan potensi keagamaan dalam diri yang masih ada, ingin meraih bahagia, maka insya Allah. Sebab banyak kasus seperti Mbak Rani semacam ini, tapi membuka lembaran baru, Allah berikan jalan. Nah gini Pak Ustadz, ketika itu kan menghilangkan rasa sakit hati Pak Ustadz. Mbak Rani ini ternyata memang sudah 2 kali ditipu dengan hal yang sama. Artinya ada trauma di situ. Ketika Pak Ustadz bilang dia untuk membuka yang baru, mungkin agak berat nih. Nah, untuk mengatasi traumanya ini sendiri ini seperti apa Pak Ustadz untuk Mbak Rani? Untuk mengatasi trauma, saya kira harus banyak berdialog sama orang yang lebih ahli. Ahli itu bisa dalam mana psikolog, orang yang mengerti, atau ahli agama. Mungkin di tempat Mbak Rani asal, di dekatnya mungkin ada masjid Ustadz. Ya mungkin kan banyak ustadzah yang perempuan itu bisa berkonsultasi, meminta arahan dan bimbingan. Nah ini nanti kalau diikuti, maka insya Allah nanti akan lega. Yang kedua memang kayak begini harus ada tempat curhat. Harus ada tempat curhat. Tempat curhatnya itu harus tempat curhat orang yang benar. Kalau tidak benar lagi maka akan terseret ke sana lagi. Iya. Yang ketiga, tempat curhat yang paling baik itu adalah di tengah malam. Sholat tahajud, sana titik air mata, luapkan di sana, ceritakan semua pada Allah. Ketika sholat tentu bacaannya baca bacaan Arab yang sudah tuntunkan itu, tapi setelahnya berdoanya boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah sekalipun, Allah Maha tahu. Luapkan, minta dibimbing, maka pada saat itu mungkin ada sedikit ketenangan, pelan-pelan terus pada akhirnya mungkin insya Allah Allah akan berikan jalan. Sama satu lagi Mas Arif, maaf Mbak Rani bisa baca Quran? Sedikit. Itu dibimbing. Al-Quran itu sesungguhnya sumber inspirasi kayak dialog kita. Nanti akan memandu dia, daya magnet bacaan ini akan membimbing pada kita, sekaligus juga tatmainul qulub, menenangkan hati kita. Jadi kalau batin itu tenang, Mbak Rani bisa bekerja dengan baik, Mbak Rani bisa mendidik anak dengan baik, maka insya Allah. Gimana Mbak Rani, ada yang mau disampaikan dari semua tausiah Pak Ustadz? Nggak ada, cukup. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustadz Ziyad, Mbak Rani bisa amalkan yang paling penting. Insya Allah Mbak Rani, insya Allah. Tadi juga Pak Ustadz pesan, Al-Quran tidak hanya dibaca, tapi coba diamalkan. Insya Allah Mbak Rani bisa kembali menjalani hidup dengan normal, dengan baik, bisa menemukan pasangan hidup. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Banyak jalan. Terima kasih Mbak Rani udah berbagi kisah ke kita. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan terbaik buat Mbak Rani ya. Terima kasih Pak Ustadz atas sama-sama Mas Farid. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi pelajaran bagi pemirsa di rumah. Amin. Jika memiliki kasus yang sama, intinya adalah hilangkan dendam. Betul.
berikan semua dengan kebaikan yang kita punya. Ya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Dan pemirsa, sampai di sini Tawakal. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat bagi Anda semua di rumah. Akhir kata, saya Farid Hasan mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.